Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan nyanyian pujian Tuhan di baitnya yang suci dari nyanyian pujian nomor 353. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun secara online kami percaya kehadiran Tuhan ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, kiranya apa yang kami lakukan ini sungguh boleh berkenan kepadamu.
Lewat puji-pujian dan penyembahan kami sungguh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, saat kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus bersama-sama menyanyi dan memuji nama Tuhan. Dan biarlah kita akan terus bergiat untuk melayani Dia, karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, yang akan mengajar dan menopang kehidupan kita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kembali kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan nyanyikan Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bahu pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat, bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku jadi berkat.
Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki saat doa syafaat. Marilah kita persiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian Bapa Surgawi. Biarlah kita semuanya boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan memberikan rencana yang sungguh indah. Baik, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama, Bapa Surgawi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita pujikan kembali, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama secara online. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dan pujian, penyembahan kita boleh menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang saya beri judul Panggilan Ilahi. Ini merupakan puncak dari khotbah seri saya tentang pelayanan, tentang bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Dan satu ayat lagi saya ambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi demikian, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, karena sungguh Engkau Allah yang memanggil kami secara khusus untuk kami melayani Tuhan. Berikan kerendahan hati, berikan kelemah lembutan hati kami, untuk kami menerima panggilan, untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang panggilan, ketika mungkin orang tua memanggil anaknya, kita mau anak kita mendengar panggilan kita. Dan tentunya menjadi satu sukacita buat orang tua. Ketika kita menyebut nama anak kita, "Nak, mari ke sini." Dan dia datang. Wow, luar biasa bukan? Nah, Saudara, Allah pun demikian. Allah mau agar anak-anaknya datang kepada dia dan melayani dia. Namun apakah sungguh kita sudah mendengar panggilan itu dan kita melakukan, atau kita belum mendengar? Mari kita membuka hati kita. Jangan sampai kita sudah mendengar tapi kita mengeraskan hati kita dan kita tidak datang kepada panggilan itu. Itu kepada Allah yang memanggil kita. Bapak, Ibu dan Saudaraku, ada 3 prinsip hidup di dalam panggilan ilahi. Kita tidak bisa hidup dalam panggilan ilahi kalau kita tidak memiliki 3 hal ini. Yang pertama, kita harus menang atas belenggu masa lalu. Seperti ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saya katakan yang pertama, kita harus menang dengan belenggu masa lalu. Bagaimana kita menang dengan belenggu masa lalu? Masa lalu kita adalah jelas, kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka hidup kita sekarang hidup yang baru. Nah, di dalam hidup yang baru ini, mari kita akan lepaskan setiap belenggu masa lalu kita. Mungkin saudara dan saya ada akar-akar pahit yang perlu kita bongkar, yang perlu kita selesaikan dengan seseorang atau dengan beberapa orang. Mari kita selesaikan. Sebab saya katakan ketika kita masih terikat dengan belenggu masa lalu, maka kita akan teringat selalu. Dan ketika kita melayani Tuhan, kamu juga dulu orang berdosa, kamu enggak layak, dan lain sebagainya. Banyak tekanan-tekanan dan banyak dakwaan-dakwaan yang terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Sebab itu kita harus melepaskan belenggu masa lalu kita. Dan yang kedua, saya katakan mari kita mendapatkan panggilan ilahi untuk masa depan kita. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah saudara, mari kita mendapatkan panggilan ilahi untuk masa depan kita. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana kita menjadi orang-orang yang punya roh yang excellent, yang punya masa depan. Kita memikirkan masa depan. Mari kita memikirkan visi dan misi kita ke depan apa. Ini bersangkutan dengan hal yang kedua. Panggilan ini begitu penting sebab kita yakin masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Seperti dalam firman Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik buat saudara dan saya. Bukan sesuatu rancangan kecelakaan. Kita perlu aminkan ini saudara. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa Pak sampai hari ini saya belum dapat yang terbaik? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah hidup seturut dengan rencananya? Atau kita sedang keluar dari rencana Tuhan
dan kita sedang mengambil jalan yang lain. Sebab itu saya katakan, mari kita mendapatkan panggilan ilahi untuk masa depan kita. Dan yang ketiga, hidup di dalam rencana Tuhan hari ini. Setiap hari mari kita katakan ini adalah rencana Tuhan. Setiap hari kita katakan ini adalah rencana Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa kehidupan kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan tentunya minta pimpinan Tuhan. Bukan berarti ini rencana Tuhan, tetapi kita kehendak kita. No, kita minta kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan 3 prinsip ini begitu penting di dalam panggilan ilahi kita. Mari kita menang atas belenggu masa lalu, mendapatkan panggilan ilahi untuk masa depan, dan kita hidup dalam rencana Tuhan hari ini. Kalau kita pegang ini saudara, maka setiap hari akan lebih baik, setiap hari akan lebih baik, setiap hari akan lebih baik. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Dan kita akan melihat saudara, bagaimana panggilan kita. Kalau tadi kita berbicara memberikan contoh orang tua memanggil anaknya. Tetapi bagaimana dengan panggilan Allah sendiri? Apa definisinya? Definisi dari panggilan Allah itu sendiri adalah satu kerinduan yang Allah berikan kepada kita untuk mengadakan atau untuk memanggil kita menjadi dampak atau kita bertumbuh di dalam satu pelayanan tertentu. Artinya kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, kita diciptakan, kita ini buatan Allah, tangan Allah yang luar biasa yang menciptakan saudara dan saya. Dan Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Seringkali kita enggak mau. Ketika kita dikasih tugas, bukan tugas saya, tugas si A, tugas si B. Kita bisa nunjuk sana, bisa nunjuk sini. Lupa 3 jari menunjuk kepada diri kita. Ya, jadi saudara, mari kita merendahkan hati kita. Karena di sini panggilan itu, panggilan itu begitu penting, dan panggilan itu diberikan kepada saudara dan saya untuk kita mengadakan dampak atau pertumbuhan di dalam satu pelayanan tertentu. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengambil satu pelayanan? Atau kita sedang mundur dari pelayanan? Ngapain pelayanan juga, saya nggak cocok sama si A, saya nggak cocok sama si B. Saya nggak mau oleh karena bla 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 bla, oleh karena bla 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 bla. Ingat, orang yang seringkali cari alasan, mereka adalah orang yang gagal. Ingat khotbah saya minggu lalu? Jadi saya katakan, mari kita tinggalkan setiap alasan-alasan untuk kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini mari kita akan terjun, kita mengadakan dampak pertumbuhan di dalam satu pelayanan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Jangan kita memandang manusia. Jangan hanya mau menyenangkan manusia. Saya mau pelayanan supaya dilihat oleh si A, supaya dilihat oleh si B. No. Tapi kita melayani oleh karena kita mengasihi Allah yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Sebab kita tidak mampu untuk membalasnya. Selain kita memberikan atau mengabdi kepada Allah kita. Kita menanggapi panggilannya. Panggilan di sini bukan sekedar, panggilan itu berarti sepenuh waktu. Tidak, tidak semua dipanggil sepenuh waktu. Tapi mari kita melakukan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang selanjutnya saudara, bagaimana kita meraih panggilan itu? Pak, kalau panggilan kan berarti Allah yang manggil, kita merespon. Bukan masalah itunya saudara. Tapi kita betul-betul ada pada jalur panggilan itu. Sebab itu yang pertama kita harus mengenal akan Allah dan kerajaannya saudara. Saya sudah kenal. Sejauh mana sudah kenal Allah kita? Kalau kita sudah kenal dengan Allah kita,
Mengapa kita tidak melayani? Mengapa kita undur? Mengapa kita kecewa kepada seseorang? Mengapa kita bla 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 dari pelayanan? Saudara, mari kita pikirkan. Kalau saudara dan saya mengenal Allah, tentunya kita pantang mundur. Karena kita tahu siapa yang kita layani. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang empunya dunia ini dan dialah yang empunya hidup kita. Kalau kita tahu dia dan mengenal dia, kenapa kita harus takut? Kenapa ketika kita dikecewakan kita akhirnya harus marah? Yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah yang menjadi sumber segalanya di dalam dunia ini. Mengenal Allah adalah hal terpenting di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar tahu. Saya tahu Presiden Jokowi, tapi saya tidak kenal dia. Dia tahu dia seorang presiden, tapi kalau mengenal, oh saya bisa duduk bareng, saya bisa ngobrol bareng, saya bisa curhat, itu yang dikatakan mengenal. Dengan Allah, kita bisa curhat melalui doa kita bisa datang kepada dia kapan saja, dan kita bisa melayani dia. Kenapa enggak? Mari saudara, kita mengenal lebih dalam siapa Allah kita. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita betul-betul mendapat hak untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Sudah ingat dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, pemerintahan Allah melalui pelaksanaan kehendak yang terjadi di dalam kehidupan pribadi dan komunitas orang percaya. Jadi saya katakan, ayo secara pribadi dan juga secara komunitas. Kita sebagai makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendirian. Dalam melayani Tuhan kita juga gak bisa sendirian. Kita perlu orang-orang yang menyokong kita. Kita perlu ada orang-orang yang menopang pelayanan kita. Bukan untuk, oh dia untuk kebaikan dia, enak dia dong. No, kita lakukan untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, mari kita mengenal Allah lebih dalam dan kerajaannya. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Ayo kita merenungkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Mari kita selidiki hati kita. Mari kita bangkit. Karena kita mengenal Allah kita. Karena kita mengasihi Allah kita. Dan yang kedua saudara, bagaimana meraih panggilan itu dengan cara apa? Penemuan jati diri kita. Penemuan jati diri kita. Mari kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Jangan kita melihat diri kita dengan kacamata kita. Atau melihat diri kita dengan kacamata orang lain. Tetapi saya katakan mari kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat saudara dan saya. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya. Kita punya kelemahan, ya. Tapi saudara dan saya juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah keunikan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi saudara, gak usah takut, gak usah khawatir ketika orang lain mungkin, kok dia melayani sama dengan saya, saya merasa tersaingi. Udahlah dia lebih bagus, saya mau mundur aja. No, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun pelayanan itu sama, saya percaya upah yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik buat saudara. Amin. Dia tidak akan tukar-tukar itu berkat. Asalkan kita mau mengabdi, asalkan kita mau melayani dengan sepenuh hati kita. Sebab itu saudara, mari kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Dan kita melihat saudara, di dalam Alkitab
ada beberapa tokoh yang sungguh-sungguh mereka menerima panggilan ilahi. Yang pertama kita lihat, ada Saulus atau Rasul Paulus. Dia menerima panggilan ilahi. Dulu dia adalah orang yang mengejar-ngejar orang percaya. Bahkan menyiksa, bahkan membunuh orang-orang percaya. Tapi ketika dia menerima panggilan ilahi, sekarang dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Karena dia tahu siapa yang dia layani. Kemudian sudah kita melihat ada Simon Petrus, yang dulunya dia ada penjala ikan. Kemudian ketika Tuhan memanggil, dikatakan, "Hai Simon Petrus, sekarang kamu akan dijadikan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi." Saudara, banyak hal yang terjadi ketika mereka menerima panggilan ilahi. Di dalam perjanjian lama ada seorang Yakub, dikatakan dia penipu, tapi Tuhan ubahkan menjadi Israel. Wow, luar biasa bukan? Nah, ada Gideon, dia juga menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Apakah berarti panggilan itu berhenti di dalam perjanjian lama, kemudian dalam perjanjian baru? Saat ini, saya katakan saat ini panggilan ilahi masih berlangsung buat saudara dan saya. Apapun aktivitas saudara dan saya percaya Tuhan sedang memanggil saudara. Maukah kita mendengar? Maukah membuka hati kita? Karena Tuhan sedang memanggil. Dan Tuhan akan membentuk saudara dan saya. Asalkan kita lemah lembut dan kita siap dibentuk. Sesuai dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Pada pagi ini saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menemukan jati diri kita di dalam Tuhan. Jangan kata orang, jangan kata saya mah gak bisa, saya mah gini, saya mah gitu. Siapa yang menilai? Saudara dan saya. Oh ya saya kayak gini, kata siapa? Kata teman, kata tetangga, kata family. No, Tuhan berkata, saudara dan saya berharga di matanya. Maukah kita menanggapi panggilan ini? Siapkah kita melayani dia? Mari kita bergandengan tangan. Mari kita membuka hati kita dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar di bibir saja, tapi kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita sudah menemukan jati diri kita di dalam Tuhan, sekarang apa mimpi saudara? Bukan hanya mimpi, tapi mari kita mimpi, tapi kita terbangun dari mimpi dan wujud nyatakan mimpi tersebut. Sebab itu kita harus apa? Libatkan diri saudara dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Karena di sanalah Allah ada. Kalau kita tidak pernah mau melangkah lebih, kita tidak pernah punya pengalaman yang lebih. Mari kita sungguh-sungguh memiliki mimpi yang besar. Terukur. Mari, saudara, kita punya mimpi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan memikirkan bagaimana ketenaran saya, bagaimana saya dihargai oleh orang lain, bagaimana saya dihormati oleh orang lain. No. Tapi mari kita senantiasa memberikan yang terbaik, senantiasa kita betul-betul tujuan kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Dia. Sebab itu saudara, seringkali perkara-perkara yang kelihatannya mustahil, seringkali hal itu tidak terjadi dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencoba. Kalau kita pernah mencoba, pasti kita bisa. Hari ini bisa sekian, besok bisa tambah lagi, besok bisa tambah lagi, dan akhirnya kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa untuk lebih bertumbuh dan berkembang lagi. Buat siapa? Buat Tuhan. Saya punya teman. Dulu dia ada seorang pemain gitar, tapi dia punya mimpi, dia pengen bisa bermain
keyboard yang lebih baik lagi, bisa pengen main piano, main bass, main drum, karena dia tekun. Dia bilang aku harus bisa. Dia bisa main gitar dengan luar biasa. Akhirnya dia bertumbuh, saya bilang luar biasa. Sampai akhirnya dia bisa mulai coba-coba dia main piano. Ternyata juga bisa. Main keyboard, dia juga lebih bisa lagi. Main bass, bahkan tadi dia main drum. Saya bilang, wow, luar biasa. Dari mana semua itu terjadi? Oleh karena dia mencoba, dan mencoba. Akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Maukah kita mencoba dengan apa yang ada pada diri kita? Pak, saya terbatas. Berikan yang terbatas itu buat Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Dan saudara harus siap. Siap apa? Siap dalam proses selanjutnya. Yaitu yang ketiga saya katakan. Ini adalah proses pembentukan. Wah, proses pembentukan itu gak enak saudara. Ya, kenapa dikatakan proses pembentukan gak enak? Saudara bisa bayangkan. Saudara, tahu kan yang namanya kue tart? Kue tart itu bahannya apa? Ada tepung terigu, ada gula, ada mungkin apa lagi itu? Ada krim, ada keju, ada coklat, susu, apa ya? Pokoknya dan lain sebagainya, itu semua bahan-bahan harus disatukan, harus diaduk, dioblak-oblak. Sampai di situ selesai? Belum. Saya bisa bayangkan kalau terigu nggak mau menyatu dengan gula. Saya nggak mau dengan gula, saya nggak suka dengan gula. Pokoknya gula harus keluar dari adonan ini. Kira-kira akan jadi kue tart yang enak? Gak bisa kan? Itu yang harus terjadi. Proses itu harus kita lewati. Ada sesuatu yang gak enak, sesuatu yang gak suka. Tapi lihat hasilnya. So kita udah diaduk, masukkan ke dalam mixer, diputer lagi saudara. Mungkin kita bilang, aduh udah pusing. Tapi kata Tuhan belum. Kata yang membuat adonan ini, belum, ini masih proses. Terus diputer-puter. Nah saudara terus diputer, apa yang terjadi? Setelah selesai, dimasukkanlah ke dalam oven yang panas. Mungkin dia akan teriak, panas, gak suka aku. Masa aku udah diublak-ublak, aku udah diputer-puter, sekarang aku harus masuk ke oven yang panas. Tapi itulah proses yang harus terjadi. Setelah keluar dari oven, langsung enak? Oke lah mungkin enak. Tapi belum dihias. Belum ada krim-krim yang menggambari tubuhnya. Betul? Dibentuk lagi, ditutup lagi sama sini, ditutup sana. Gak mau, saya gak mau ditutupin. Nanti aku gak kelihatan. Tapi saudara, itu yang harus dilewati. Sampai akhirnya menjadi sebuah kue tart ulang tahun yang indah. Ada bunga-bunga, ada krim, ada hiasan-hiasan yang ada di dalam kue tart tersebut. Ketika dijual, harganya begitu mahal. Padahal kalau mereka satuan, harganya murah. Kalau mereka tidak mau bersatu, harganya murah. Tapi ketika mereka dipersatukan, menjadi bahan-bahan yang luar biasa. Akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Nah saudara, demikian proses harus kita lewati. Yang pertama, mari kita memurnikan panggilan kita. Mari kita fokus hanya kepada Allah yang kita layani, bukan diri kita. Yang kedua, mari kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Sekalipun talenta kita terbatas, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan satu saat nanti perkara besar akan diberikan buat saudara, dipercayakan buat saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, berani untuk membayar harga. Saudara, apapun yang akan kita bayar, kalau itu menguntungkan saudara dan saya yakin apapun akan kita korbankan. Seandainya
di tempat ini, di titik ini, dikatakan ada bongkahan emas seberat 500 kilogram. Kira-kira, maukah saudara membeli tanah ini dengan harga yang wah? Tentunya mau kan? Karena tahu di bawahnya ada yang berharga, melebihi harga kita membeli tanah ini. Betul? Nah demikian halnya saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita tahu ada sesuatu yang berharga yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yaitu hidup yang kekal, yang tidak dapat diterima oleh siapapun karena kita tidak layak, tapi hanya karena Allah yang melayakkan saudara dan saya. Tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sungguh luar biasa bukan? Jadi saya katakan, mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ingat satu kata, no glory without sacrifice, no honor without suffering. Artinya apa saudara? Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan. Benar gak? Mari kita renungkan. Pengorbanan. Kita harus rela membayar harga karena kita mencintai perkara tersebut. Dan kita mengetahui bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dan mulia. Sebab itu kita perlu berkorban. Dan bagaimana dengan penderitaan? Bukan berarti semakin menderita, oh kita semakin layak kepada Tuhan. Bukan. Itu adalah teologi penderitaan. Di penderitaan di sini apa? Kita menerima kehormatan karena diizinkan menderita demi kebenaran supaya kita menanggalkan ego kita dan benar-benar dimurnikan sehingga kemuliaan Allah yang terlihat. Penderitaan bukan oleh karena kita menderita terus kita akhirnya layak. Bukan. Tapi penderitaan itu Tuhan izinkan untuk memurnikan supaya kita hilang keegoisan kita dan kita dimurnikan. Sehingga sungguh-sungguh tujuan kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita lagi. Dan yang terakhir saudara. Yang keempat adalah penggenapan panggilan. Penggenapan panggilan di sini bagaimana kita melakukan setiap perkara-perkara yang dari Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Sebab itu kita harus mengadakan apa? Pertukaran total. Pertukaran total yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Ada pertukaran. Maksudnya apa? Kita melepaskan hak kita lagi. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa saudara? Berarti hidup kita sekarang dikuasai oleh Kristus Yesus. Jadi saya percaya ketika Kristus hidup dan tinggal dalam hidup kita, apakah masih ada dendam? Apakah masih ada iri hati? Apakah masih ada akar-akar pahit yang ada dalam kehidupan kita? Saya yakin dan percaya semua itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena Kristus yang menguasai hidup saudara dan saya. Kita harus berani untuk melepaskan hak kita. Dan kita menggenapi panggilan itu. Mari kita bersama-sama. Kita mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan perkara-perkara yang mustahil yang di luar pikiran manusia. Oleh karena Kristus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, apapun keadaan saudara dan saya hari ini, mari kita selidiki hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah menerima panggilan ilahi itu dalam kehidupan kita? Atau saat ini kita masih mengeraskan hati kita dan kita tetap pada pendirian kita? Apakah kita sedang menuju dengan rencana Tuhan? Atau kita tetap pada rencana kita secara pribadi?
Rencana Tuhan menuju kepada kekekalan, tetapi rencana kita pasti kita menuju kepada kebinasaan. Oleh karena kekuatan saudara dan saya yang terjadi. Tapi hari ini serahkan semua, terima panggilan ilahi itu, dan biarkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh kami respon dengan baik. Dan kami melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang excellent, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus berasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu terlebih dari ku melayani Yesus. Itu terlebih. Kita pujikan kembali, ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu terlebih dari ku melayani Yesus. Itu terlebih indah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini, dan mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini, kalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.